Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Safira Lisandi dari kelas manajemen 23 CNPM saya 234111028. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang speech. Pertama, pengertiannya. Speech adalah bentuk komunikasi verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata dan suara untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang lain. Speech dapat dilakukan secara lisan, diucapkan langsung kepada pendengar, dan dapat berlangsung dalam berbagai konteks, seperti presentasi, pidato, percakapan, atau acara publik lainnya. Pada dasarnya, speech adalah kemampuan manusia untuk mengungkapkan pikiran, ide, dan emosi melalui kata-kata yang diucapkan. Ini adalah bentuk komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun informal. Speech juga dapat menjadi sarana untuk mempengaruhi, menginspirasi, atau membujuk orang lain. Dalam konteks publik, speech sering digunakan untuk menyampaikan pesan kepada audiens yang lebih besar, seperti dalam pidato politik, presentasi bisnis, atau ceramah umum. Keterampilan dalam menyampaikan speech yang efektif melibatkan penggunaan intonasi, volume suara, penekanan kata, dan bahasa tubuh yang tepat. Selain itu, struktur yang baik, penggunaan contoh atau ilustrasi yang relevan, dan kemampuan beradaptasi dengan audiens juga merupakan faktor penting dalam menyampaikan speech yang berhasil. Dalam era digital, speech juga dapat dilakukan melalui media sosial atau platform komunikasi online lainnya, seperti podcast atau video blog, di mana pesan disampaikan melalui rekaman suara atau video. Selanjutnya yaitu komponen-komponen speech. 1. Intonasi dan ekspresi suara. Intonasi mengacu pada nada atau pola suara yang digunakan saat berbicara. Dalam speech, intonasi yang bervariasi dan tepat dapat membantu menekankan poin-poin penting, menunjukkan emosi, dan menjaga minat audiens. Ekspresi suara melibatkan penggunaan volume, kecepatan, dan penekanan kata yang tepat untuk memperkuat pesan yang disampaikan. 2. Bahasa tubuh dan gerakan. Bahasa tubuh dan gerakan adalah komponen nonverbal yang penting dalam speech. Ini mencakup ekspresi wajah, gerakan tangan, postur tubuh, dan kontak mata. Bahasa tubuh yang positif dan terbuka dapat membantu membangun koneksi dengan audiens, menunjukkan keyakinan, dan memperkuat pesan verbal yang disampaikan. 3. Penggunaan kata-kata yang tepat. Penggunaan kata-kata yang tepat mencakup pemilihan kata yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Ini melibatkan memilih kata-kata yang jelas, relevan, dan mudah dipahami oleh audiens. Kata-kata yang tepat dapat membantu mengkomunikasikan ide dengan jelas, mempengaruhi emosi audiens, dan meningkatkan daya tarik pesan. Selanjutnya jenis-jenis speech. 1. Pidato politik. Pidato politik adalah speech yang disampaikan oleh seorang politisi atau pemimpin politik untuk menyampaikan pesan politik kepada audiens. Tujuan dari pidato politik adalah untuk mempengaruhi pendapat, memotivasi, atau meyakinkan audiens dalam konteks politik. Pidato politik seringkali berfokus pada isu-isu politik, kebijakan publik, visi dan misi politik, atau kampanye pemilihan. 2. Presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah speech yang digunakan dalam konteks bisnis untuk menyampaikan informasi, ide, atau proposal kepada audiens yang terkait dengan bisnis. Tujuan dari presentasi bisnis adalah untuk memperoleh dukungan, investasi, atau kerjasama dari audiens. Presentasi bisnis sering melibatkan penjelasan produk atau layanan, strategi pemasaran, analisis pasar, proyeksi keuangan, atau rencana bisnis secara keseluruhan. 3. Ceramah umum. Ceramah umum adalah speech yang disampaikan kepada audiens yang lebih luas dan umumnya tidak terkait dengan konteks politik atau bisnis. Tujuan dari ceramah umum adalah untuk memberikan informasi, mengedukasi, atau menginspirasi audiens. Ceramah umum dapat mencakup berbagai topik, seperti pendidikan, seni, budaya, lingkungan,
atau isu sosial. 4. Pidato motivasi. Pidato motivasi adalah speech yang bertujuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan menggerakkan audiens untuk mencapai tujuan atau mengatasi hambatan dalam hidup mereka. Pidato motivasi seringkali memperkenalkan cerita inspiratif, memberikan nasihat, atau berbagi pengalaman pribadi yang dapat membangkitkan semangat dan motivasi audiens. Selanjutnya, teknik penyampaian speech. 1. Penggunaan intonasi yang tepat. Intonasi mengacu pada pola dan variasi suara yang digunakan saat berbicara. Penggunaan intonasi yang tepat dapat membantu menekankan poin-poin penting, menunjukkan emosi, dan menjaga minat audiens. Misalnya, meningkatkan intonasi pada kata-kata kunci atau pertanyaan dapat membantu menyoroti poin-poin penting dan membangkitkan minat audiens. 2. Kontrol volume suara. Kontrol volume suara adalah kemampuan untuk mengatur kekuatan suara saat berbicara. Penting untuk memiliki volume suara yang cukup untuk didengar oleh audiens, tetapi juga tidak terlalu keras atau terlalu lemah. Menggunakan volume suara yang tepat membantu mempertahankan perhatian audiens dan memastikan pesan disampaikan dengan jelas. 3. Penekanan kata yang benar. Penekanan kata melibatkan memberikan tekanan yang tepat pada kata-kata yang penting dalam kalimat. Ini membantu untuk membedakan kata-kata yang relevan dan menyoroti poin-poin penting dalam speech. Dengan menekankan kata-kata yang tepat, Anda dapat membantu audiens memahami pesan dengan lebih baik dan mempertahankan minat mereka. 4. Bahasa tubuh yang mendukung. Bahasa tubuh melibatkan gerakan fisik, ekspresi wajah, dan kontak mata yang mendukung pesan yang disampaikan. Bahasa tubuh yang positif dan terbuka dapat membantu membangun koneksi dengan audiens, menunjukkan keyakinan, dan memperkuat pesan verbal yang disampaikan. Misalnya, menjaga kontak mata dengan audiens, menggunakan gerakan tangan yang terkontrol, dan menghadap audiens secara langsung dapat meningkatkan keterhubungan dan efektivitas penyampaian speech. Terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, speech adalah bentuk komunikasi lisan yang menggunakan kata-kata dan suara untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Dalam speech, komponen-komponen seperti intonasi dan ekspresi suara, bahasa tubuh dan gerakan, serta penggunaan kata-kata yang tepat memainkan peran penting dalam penyampaian pesan yang efektif. Terdapat berbagai jenis speech, seperti pidato politik, presentasi bisnis, ceramah umum, dan pidato motivasi, yang masing-masing memiliki tujuan dan konteks yang berbeda. Dalam menyampaikan speech, teknik-teknik seperti penggunaan intonasi yang tepat, kontrol volume suara, penekanan kata yang benar, dan bahasa tubuh yang mendukung dapat membantu meningkatkan kualitas penyampaian. Kesimpulan speech adalah bagian akhir yang merangkum poin-poin penting dan menyampaikan pesan akhir kepada audiens. Penting untuk mengakhiri speech dengan penutup yang kuat dan mengesankan untuk meninggalkan kesan yang baik pada audiens. Baik, terima kasih, sekian pengertian saya tentang speech, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.